Honestly kalau buat dari aku, I mean kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, you know, when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, sama ibu yang kayak menurut aku itu is something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth, jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana? Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih, kita memang lumayan spontan dan impulsif sih. Spontan aja Dia sangat gitu. impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi sebenarnya. setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 It's so quick. minggu. Sekarang kita udah Cepet married kan? aja. It's just- Iya. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So I'm still in the moment where it's like wow. Tapi ya no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Yeah. Dan buat pertanyaan kedua, for that ya obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih ya kita lagi nyocokin jadwal. Iya, Karena sebenarnya ada syuting, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Iya, soalnya aku kita- jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sebenarnya Tricky ya. menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. Iya. But we always Try end up, our best lah. kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know, it's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah, Setelah nikah kita lagi. yeah, we're trying to really be together Iya. ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, habisnya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good, that Dina- means we're sibuk. Nggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu, kayak aku syuting di mana, dia di mana, ketemu juga Sorry kok. sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga, jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi? Yuk, yang dari yang baju itu, yang pakai baju biru, silakan, dari mana? Nama? Siang Kak Luna, Kak Maxine, sebelumnya Hai. apa namanya, benar-benar happy atas pernikahan Oh, Kak Luna thank yang you. kemarin. Terima Aku mau kasih. nanya 2 pertanyaan sih ke kalian berdua. Karena kan pernikahannya mungkin menjadi sorotan sampai media asing aja benar-benar memberitakan kalian, saking benar-benar heboh dan se-booster itu bagi orang-orang. Apalagi dibilang bikin baper banyak orang. Gimana sih mungkin laki dan boosternya pernikahan kalian tuh sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua,
kan tadi Kalina bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kalina akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kalina terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kalina terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikah untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kalina Kamaksi. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir, September kayaknya seru gitu, karena tengah tahun, terus udah gitu Masih waktunya masih banyak untuk persiapannya. iya gitu, tapi ternyata kayak, aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih, jasnya dia. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, Iya. sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan Sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya, tapi Benar-benar maksudnya kayak maunya sederhana. intimate. intinya. Tapi jadinya Aku megah maunya ya. sederhana. Nah, I wanted itu to aku be nggak very ngerti. intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa. Kok tambah banyak orangnya ya? Ya Kok tambah? sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau kalau bisa. syuting aku yang bisa diundurin. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Itu iya. telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan Sel telur sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward nih suami istri. Suamiku hobi Masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacar enggak udah suami sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang tuh kayak masih janggut. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Iya. langsung sibuk. Jadi
But again, it's so us, you know. I mean, Yeah. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Yeah. kita planning, you know. Aku lebih suka Yeah, go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa, ya. Iya. So, yeah. Jadi ya masih pengen menikmati. Pertanyaannya apa? Iya. Pacaran. Kapan mau Punya momongan. dipakai itu. Oh, Jadi we'll seben- see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita Besok. sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu. Bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Yang sekarang belum Belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak barang-barang. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Tapi Ke depan ujungnya- tuh rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok, aman. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum. banyak banget barang lo. Nah, bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus aku kayak ya udah deh, ini nanti punya kamu deh di sini, terus kok taruh banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejek gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejek gitu, kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anak ya gitu. Jadi ya agak pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu yang masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Oh, viral. Oh, media luar negeri mana ya? BOA. Oh, gitu. VOA. Oke. Oh. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus Kayaknya jawab itu. itu bantuan dari support dari fans, netizen Iya. juga sih yang membantu. Itu Antusias makanya kita itu, juga. I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak gila, emang benar-benar banyak yang support kita. Banyak And yang then, doain lah. dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan, pasti. And I don't know, dia tuh kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and Di Filipina internasional juga, Iya. yes. So it's her to be honest, like oh my god, Madonna is married, you know. Apa yang kamu katakan? Oke, I know it's something yang aku tahu yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah Iya, udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari pasti perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA, tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun, jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu, mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama Yes. gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang luar biasa. sekian lama ini ditunggu kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu, tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba brrr gitu. Jujur aku nggak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu loh, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, Rekan-rekan media. teman-teman media yang apa yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang
Ada yang ke sekolah? Ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang Guru itu interview guru guru aku. Is that you? Siapa itu? Kamu? Oh, tim Wow, kamu. guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku kayak itu Memang kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukan yang nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan Besar sebenarnya. bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 50. undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, tambah dan kru, vendor itu ada sekitar lebih kok 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. Wow. Aku sih happy aja lah. Iya. Harus happy ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Ya silakan. Tapi dari tadi cewek terus ya? Iya iya siap. Iya, Pokoknya nanti kita we'll talk. Sabar ya, sabar Pak, sabar. Iya. Gak apa-apa, nanti kamu juga mau nanya aja lah. Kita jawab aja lah. Iya. Biar happy aja semuanya, selesai. Silakan. Yuk. Oke, selamat siang, saya Iro, Berita Satu. Yes. Senang melihat Luna akhirnya Thank you, seperti ini. Mas. Saya ngikutin banget perjalanan kamu dari mulai. Ya, kayaknya dari lo belum nikah juga kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan buat Max. Apa yang akhirnya benar-benar membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangan hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review kayak hampers yang dibawa. Nah, aku pengen tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, mungkin bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat melihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah. Nah, Nggak pernah nyampe tuh. Gue sih tunggu sih. Ada Mana? yang bilang, Mainan. Aku nggak tahu itu siapa yang bikin konten gitu. Bentuknya Makanya kecil. Ya. saya berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, aku juga. Rubiconnya tolong. Belum ada. Please. Ya. Aku tahu itu, tapi please tolong Tolong rumah saya di ya. Bangka. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Dan bukan yang main-mainan ya, bukan dulu. Ada konten jadi Really? di towing gitu, cuma kayaknya Kebiasaan dia nih. No, I don't know. Terus Udah pertanyaan masakin ketiga, masakan jadi kalau favorit itu atau dari apa, sisi kayak Luna, gitu-gitu. kalau dari Enggak, sisi gua Max, enggak. aku pengen tahu seberapa besarkah harapanmu untuk segera punya momongan. Thank you. Kalau buat pertama, kenapa ya seperti yang tadi sih, memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu jadi nyambung gitu. iya lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior ya dulu, karena aku kan selalu melihat dia tuh sebagai senior aku kalau syuting. Senior, jadi puspa ini kali. Oh Ya, iya. but in any case kan seperti itu. Aku tuh ngelihatnya tuh kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas
sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih Menjalani. ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal. I realize dia benar-benar orang yang aku selalu, I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit, go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. What? Bukan yang besok ada ini? Enggak, nggak apa-apa, kita ke Prancis dulu. Dia tuh memang impulsif sekali. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga, yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya, aku anak rumahan sekali. Ya, aku I like being home. I like, kerja selesai home. So yeah, itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well. Like. Cantik banget ya. Istri loh, gila sih. Aku aja masih belum ngebayangin deh. And then, buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari Kepentingannya, seberapa pentingnya untuk kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari kamu Max tuh sendiri pengennya kapan? cepet apa enggak? Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Gak tahu cepet atau lama, but I want. Ya lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal juga. Aku ngerasa itu agak lumayan personal, jadi agak susah untuk kayak address that. Iya. Mungkin kita tahu akan ready Terjadi. atau enggaknya Oh, iya. sih. Gitu. Maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Tuhan. Benar, Iya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5? 3 lah, it's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh, wow. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir ke tahap ini anak-anak harus masukin ke universitas. Oke, ini urusan rumah tangga. Yang tadi aku cuma bilang personal malah jadi keluar gue. But obviously ya kita Coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Setengah 2. Atau kembar lah ya udahlah kita Ya udah, anyway ya, we'll see about that. Kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar nggak. Ya biar doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Indonesia. Mau 1, alhamdulillah 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa Disyukuri. banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Ya, Tidak hanya mungkin mental juga tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada juga sesuatu belum kita yang aku, bahas ya. itu something Mau yang aku akan di-expose mau atau menjaga. enggak? Ya, aku nggak sih. Nah ini aja masih belum Iya. sepakat nih. Ya we'll see lah. Baru 10 hari nikah kan? Baru 10 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin Udah, itu nanti bareng-bareng. Itu aja belum kembang aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Kalau dalam Kalau semua dia. apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah sampai ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu, it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu. Oh. Keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu aja Tapi udah. yang ditanya tuh orang ngasih ke Semua kita. orang. Iya, ya aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. Jujur, Kamu mau apa? ah, Mau Rubicon itu? Enggak. Hadiah terindah.
jari. Iya. Nggak, kalau dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banget. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini Koko juga ngasih, makasih Koko. Banyak loh Kalau ngasih. orang Cina tuh harus kasih. Harus kan? Iya. Iya. Maaf ya rasis ya. Kalau gitu harusnya undangannya orang Cina semua ya. Iya. Biar lu ketutup semuanya. Jadi lu gak usah Sayang bayar. yang diundang nggak Mungkin semuanya orang salah satu Cina. hadiah yang terindah juga buat aku, mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong gitu kayak, oh my god, aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku and stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak, oh wow. Iya, Koko juga. Emotional. Thank you banget nih sama Iwan berdua menjadi officiator. Officiator itu apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak Iya, dilongin ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Soalnya gara-gara kita itu banyak yang kayak, emang kok ini ya beda nikahnya agama?" beda agama atau apa? Nggak ada menikah beda agama, mereka satu agama, cuma memang mereka itu cuma apa sih, renew Vows. Jadi Vows. bentukkan perjanjian. janji. Janji nikah. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa. Ini buat sisi Eropa kita, orang tua ya. So Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia, karena ibunya Max sama bapakku orang Jawa, jadi kita mencoba Adat Jawa. apa ya? Dan itu yang officialnya kita. Betul, Ya. mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi adalah itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya, silakan. siapa? Yuk. Ini dari mana? Siapa? Boleh berdiri? Ya, aku Novi dari Fans. Sebelumnya ingin tanya untuk Kaluna dan Kak Maxim, kemarin kan unik sekali ya pada saat momen akadnya. Bahkan sebelumnya juga sempat yang kita lihat tuh sempat memakai kain yang buatan dari Mbak Asriwelas itu. Mungkin bisa dijelaskan dari makna pemberian tersebut, ada foto ibu dan ayah juga, dan juga di gaunnya Kaluna sendiri sempat ada lukisan dari sang ayah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kak Maxim, seberapa nervousnya pada saat momen ijab kabul itu sendiri, mungkin seperti apa sih itu? Senervous apa kamu? Senervous. Sampai sekarang aja kalau ditanya masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. Ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayaknya aku memang nikahnya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah, Hijab kabulnya satu tarikan napas loh, luar biasa ya. iya. Well, so itu ada was a conversation about that, right? Ada yang beranggapan, pastinya banyak perdebatan juga Oh, iya, kali ya. perdebatan juga, Gitu. ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus tapi Sebenarnya cuma ya. deg-degan aja. Tapi napasnya tuh cuma satu. Aku nggak bisa napas balik. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan hijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diem terus tiba-tiba ngeblanknya sampai Bengong, bingung mau ngomong apa. bengong gitu kan juga ada perdebatan. Tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul, yang orang tegang, orang apa, toh cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang, Sampai dihitung loh detiknya loh, kadang-kadang. tapi memang muka aku kenceng banget.
Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakak yang Luna juga yang terus ada Aku tau gak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, waduh ini ngulang deh nih gitu. Dan ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat Sebentar. sih kayak Persekian. dia seperdetik. gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang Itu si pas A, itu rasanya kayak jantung tuh gitu. Oh oke gitu. Dia seneng. Yes. Untung rapi ya jadinya. Iya. Jadi Oke. memang Nggak ya, pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan, semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Gitu. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai. Ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god, jadi gua mau kapan mulainya gitu, jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It's amazing, it was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga Ya, buat jadi lukisan? memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri-sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max cuma iya setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Nah, kita minum dulu gimana? Tapi dress itu amazing sih, aku aja kaget pas lihat rasanya. Wah, oh iya, dan itu lukisan yang ada di rumah Ya. kamu. Benar. Jadi Commemorate memory Papa. ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di Benaknya, nggak ada di pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan desainer kita namanya Yafta Gunawan, tanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya lukisan atau dia belum bilang lukisan, apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapakku pelukis, oh itu bagus gitu. Bapakku pelukis dan bapakku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. Terus, oh my god, that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin, terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang gitu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima, keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Ya meletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu, kayak karena dia cat Catnya mulai minyak ya, pakai minyak di kanvas gitu, jadi karena Bali lembab mungkin apa dia agak Nggak jelas. iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yafta waktu itu, aku bingung
udah di print nggak sih, kok aku fitting bajunya kagak Kosong, polos. gitu. Kok aku angkat, kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yefta bilang, aku ada surprise gitu. Ya keluarin lah itu, masih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia. Nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini-gini. Hah? Aku kan nggak pesen 2 dress ya? Pesennya 1 loh. Terus bilang, hah? Oh gitu? Terus di print, ya nanti aku payah, aku gini, hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu. Terus aku yang kayak, oh oke gitu, nggak tahu tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting dan aku kayak, oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya. Aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja, sama baju after party udah. Tapi karena dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yefta. And then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally gitu. Sally, aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya. Jadi dipajang itu, jadi sedikit ada memorable ya. Aku suka banget sih. Itu jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada lukisan bapakku. Jadi yang Sampai akad itu juga ada di meja kan menunya gitu, terus gitu. ada di screen gitu tuh juga pakai lukisan bapak aku. Tapi di D1 di akad, kalau di meja makan dan undangan ada. itu lukisan bapak aku juga. Jadi kita kasih di undangan fisik, kita kasih postcard, foto-foto lukisan bapak aku. Kalau yang terima fisik, terus juga di undangan digital pun yang kesebar itu. Dan beberapa itu juga digabungkan ada lukisan bapak aku. So dari konsep itu semua sangat personal ya. Jadi memang kita menggabungkan apa yang dekat di kita. Makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, lebih personal lagi. Justru Mbak Asri itu masuk 2 minggu sebelum akad. Jadi Mbak Asri itu kan kita undang. Dia nanya, Nun, kamu siraman pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai, ya itulah baju apa namanya? Bukan yang pink itu apa sih? Jumputan. Aku bilang jumputannya udah ada, aku bilang gitu, kebaya apa? Aku tuh mau ngasih kamu, Denyut Semesta kan, dan menurut aku itu juga very personal ya, karena dia punya Denyut Semesta itu ditulis tangan, pakai material recycle dari kain-kain sisa. Terus aku kan memang suka dengan konsep itu, recycle, dengan everything about nature, terus juga warnanya warna alam. Oke, aku bikinin, tapi aku nggak sih, aku tanggal 7 sebelum akad, aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah tuh ada 2 mata air sumber asli yang dipercaya sama orang sekitar adalah bertirte katanya. Itu buat tempat mereka bertirte tuh, kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat, ada yang tahu kan melukat ya? Jadi mandi menyucikan itu. Dan ini tuh memang ketemu dua ini sungai gitu, 2 mata sungai di situ. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang kita memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya, selain ada lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini itu
aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxine di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan Kamu video call juga- bareng. iya. Tapi kamu nggak tahu kan apa yang kirim ke Mbak Asri kan? Fotonya. Iya. Foto. No, yang kayak gini. Iya. Sama kayak gini. Iya. Iya. Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamanya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Mbak Sri itu sebenarnya lagi syuting. Dia kabur dari syutingnya datang untuk datang di acara akad, habis akad dia cabut dan melukat itu. Makanya kita pakai kain itu. So bermula semuanya very personal gitu, sangat-sangat yang di customize untuk kita. Jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini artificial gitu yang kita lakuin hanya for the sake of marriage gitu. Itu yang aku pikirin sih. Jadi memang segala sesuatunya tuh dipikirin dan datang dari hati aku pengen begini gitu, dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat lah gitu. Iya, itu semuanya dari hasil